di kampung ini, setiap sudut 20 meter ada tentara di situ. Benar rasa aman, tapi itu rasa aman palsu. Karena saya justru khawatir, ada apa, kenapa saya dijaga itu. Rasa aman itu timbul dari persahabatan mereka yang mampu menghidupkan deliberatif demokrasi. Tapi sekarang kita nggak lihat, ada persekutuan akal sehat di antara bahkan lembaga keagamaan. Lembaga-lembaga keagamaan kita yang besar-besar kan Muhammadiyah dan NU tidak lagi mengasuh teologi karena mereka sibuk mengasuh geologi, tambang. Teruskan kemana? Makin hari makin tinggi tensinya nih. Rocky Gerung terus berteriak tentang dungu dan melawan kedunguan. Berteriak sekeras-kerasnya tentang bajingan tolol. Itu terminologi yang udah mulai ngetop sekarang. Itu produksinya Rocky Gerung. Tadi Bang Rocky sudah disampaikan ada soal Mbak Oki mengatakan militer yang masuk ke wilayah sipil. Ada soal program prioritas pemerintah yang terus bermasalah dan terus dikritik oleh anak muda dan siapapun. Ada soal penegakan hukum, di ancaman, distrust dan segala macam. Rocky saya perhatikan selama ini selalu berteriak waktunya untuk melakukan radical break. Apa betul iya? Dan kenapa itu mesti dilakukan? Ya kalau udah ada kondisi distrust artinya ada seseorang yang harus didiskualifikasi. Coba diterangkan lebih jauh. Terus terang, seseorang itu hari-hari ini sedang sangat gelisah. Dan kita tunggu akibat dari kegelisahan dia secara psikologis. Seorang yang gelisah artinya dia memikirkan sesuatu yang tidak mungkin dia atasi. Secara psikologis begitu. Kalau risiko bisa dihitung. Economic of risk itu bisa dihitung kan. Tapi kalau uncertainties bagaimana hitungnya? Dan kita sekarang ada di dalam kondisi uncertainties. Bukan sekedar karena volatilitas rupiah. Yang volatile itu rupiah bukan dolar ya. Jadi kondisi ini mengingatkan kita pada situasi di 98. Ketika psikologi yang sama dihadapi oleh Soeharto. Lalu diambil keputusan step down. Lalu kita tepuk tangan. Padahal tepuk tangan kita itulah yang rusak arah gerakan mahasiswa pada waktu itu. Bertahun-tahun saya bolak-balik Jakarta, Bandung. Bahkan saya nongkrong cari kosan di samping Wirogunan. Karena saya lagi bikin playdoy anak-anak yang ditangkap karena jual buku Pramudia Ananatur. Jadi kita ingat sebelum reformasi, ideologi Mazda revolusi. Di otak kita itu begitu pada waktu itu. Tiba-tiba kata yang muncul reformasi. Kata yang lebih lembek dari revolusi. Revolusi artinya perubahan kimia, perubahan kualitatif total. Reformasi itu perubahan fisika, perubahan ciri-cirinya aja tuh. Jadi kita gagal mempertahankan genealogi dari gerakan ini sebetulnya. Bahkan terakhir kata reformasi itu dianggap terlalu berbahaya. Lalu ada partai pakai istilah restorasi. Bukan lagi reformasi, apalagi revolution. Jadi ide itu ada di kita terus. Anda nyanyi tentang darah juang, tentang ibu segala macam itu. Dasarnya adalah energi untuk melakukan revolution pada 98. Lalu pertanyaannya, kita udah keluar nggak dari otoritarianisme Orde Baru? Kan kita mengalami transisi demokrasi yang diterangkan panjang lebar dalam teori-teori semester 1 FISIP, teori transisi demokrasi. Kalau kita pakai teori itu, transisi artinya ada yang keluar dari untuk masuk ke. Kan itu namanya transisi kan? Keluar dari untuk masuk ke. Itu namanya transisi. Yang terjadi sekarang kita baru keluar dari dan belum berani masuk ke. Kita keluar dari rumah otoritarianisme Orde Baru, tidak berani masuk ke rumah demokrasi. Karena di depan kita lalu lalang tentara, lalu lalang parcok. Kan itu gambarannya kan begitu tuh. Jadi kita baru keluar dari rumah Orde Baru, belum masuk ke rumah demokrasi. As logics. Apa jembatan dari rumah Orde Baru nyebrang ke rumah demokrasi? Ya revolusi. Tapi kata itu kita cegat di otak kita sehingga mulut kita tidak mengucapkan. Karena dianggap revolusi itu adalah kiri. Padahal negeri ini didirikan oleh mereka yang berpikir kiri. Siapa yang nggak berpikir kiri di awal kemerdekaan? Cokroaminoto, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Natsir, bahkan Soekarno. Kan semua pemikir kiri. Lalu kenapa kita takut? Do speak left politics. Yang berani ngomong itu cuman Pak Rektor tadi.
Itu pun dia mesti poles dalam bentuk puisi. Supaya nggak kena delik. Padahal kita sekarang mengalami gejala creeping militarism. Tadi saya baca berita, Pak Syafri, Jenderal Syafri bicara, di mana depan DPR apa di mana? Kehadiran tentara yang 600 batalion itu sudah menurunkan tingkat kejahatan begal 50%. Secara fakta mungkin iya. Tapi bukankah urusan Kamtibmas itu urusan polisi? Ngapain tentara ngurusin begal? Kan ada ketakutan di masyarakat. Jadi produksi ketakutan menghasilkan implikasinya ada tentara mesti ada di setiap gang bukan begal. Saya akan merasa aman kalau di kampung ini setiap sudut 20 meter ada tentara di situ. Benar rasa aman. Tapi itu rasa aman palsu. Karena saya justru khawatir. Ada apa? Kenapa saya dijaga? Rasa aman itu timbul dari persahabatan mereka yang mampu menghidupkan deliberatif demokrasi. Siksnya begitu. Jadi, oke tadi betul. Ada yang merangkak, ada yang creep, ada creeping militarism, merangkak diam-diam. Dia hanya bisa dihentikan oleh masyarakat sipil melalui doktrin the supremacy of civilian value. Yang supreme dalam demokrasi bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Di dalam nilai sipil, tentara harus ikut nilai sipil itu. Kecuali ada perang, maka kita kasih legitimasi untuk pegang senjata. Tanpa itu, tanpa ada perang, tentara nggak ada legitimasi. Karena dia alat pertahanan negara, bukan alat Kamtibmas. Kita mau hasilkan kembali demokrasi itu. Jadi, untuk menghentikan tadi Pak Mahfud tahu apa aja kasus itu tentang hukum. Hukum itu sekarang, orang baca hukum itu, sebenarnya nggak ada fakultas hukum di sini. Yang ada fakultas undang-undang, Anda cuma diajar baca undang-undang. Anda tidak pernah belajar hukum kan? Anda membaca black letter of law, namanya undang-undang. Tulisan hitamnya tuh. Hukum harus dibaca, di antara black letter itu, baris pertama dan baris kedua ada spasi putih. Itu yang namanya hukum, yang mesti ditafsirkan. Kalau itu nggak ada, kita diajak sekedar untuk menghafal-hafal undang-undang. Dan lembaga-lembaga pengadilan kita, di dalamnya tidak ada lagi keadilan. Yang ada di situ adalah under table transaction. Jadi peradilan kita berubah menjadi black market of justice. Pasar gelap keadilan. Pasal ada harganya, koma ada harganya. Jadi kita balik pada ide tadi. Kita ingin kembalikan energi aura reformasi yang pertama kali didalilkan oleh mahasiswa, didalilkan oleh masyarakat sipil, didalilkan oleh NU, didalilkan oleh Muhammadiyah. Tapi sekarang kita nggak lihat ada persekutuan akal sehat di antara bahkan lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan kita yang besar-besar kan Muhammadiyah dan NU tidak lagi mengasuh teologi karena mereka sibuk mengasuh geologi tambang. Dan yang terjadi itu. Jadi memang ada pelemahan masyarakat sipil. Jadi alasan pertama adalah kuatkan kembali forum-forum semacam ini. Buah akan diincar, akan diinteli segala macam, nggak ada soal. Tetapi diucapkan supaya bis yang mogok itu bisa didorong kembali oleh pikiran itu. Supaya supirnya itu tahu bahwa dia diminta untuk menghasilkan dan membela dan bahkan memproduksi di argumentative society. Kita semua ini hidup di dalam kondisi tanpa argumen. Akibatnya apa? Kita jualan sentimen akhirnya kan. Jadi keadaan negeri ini mengalami dua kendala. Pertama, gagal memperlihatkan jejak kiri di dalam upaya untuk melakukan perubahan tuh. Jejak pikiran kiri itu. Yang kedua, kemampuan kita untuk produce argumen. Gak ada, kita gak lihat. Talk show itu isinya kan omong kosong tuh. Kecuali terus terang. Tepuk tangan buat Rocky dong. Jadi balik lagi pada itu adalah urusan kita bersama. Kita mau perkuat masyarakat sipil ini. Supaya kita bisa pada akhirnya, kalau diajak diskusi oleh supir bis itu, kita nggak mau diskusi, kita mau berunding. Makasih. Teman-teman mahasiswa, kita masih akan lanjut. Anda mahasiswa ya? Oke, silakan mic-nya. Nanti masih kita buka dialognya. Tapi saya minta Anda mahasiswa dulu supaya tidak melulu dari sini yang bicara. Silakan, kenalkan diri dulu ya Mas ya, supaya teman-teman yang lain bisa menyaksikan siapa Anda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prastio, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saya ingin menanyakan, tadi kan dijelaskan bahwa negara kita sedang mogok atau republik sedang dol. Nah, di dalam bukunya Tan Malaka, kalau nggak salah berjudul Menuju Republik Indonesia. Nah itu dijelaskan di highlight-nya adalah tiap-tiap pergerakan itu hal yang paling penting adalah kesadaran. Nah
Saya ingin langsung menanyakan kepada Bung Rocky sebagai pengamat politik. Sebenarnya kalau kita lihat dalam internal dalam pemerintah, kesadaran apa Bung Rocky pemerintah bisa seroboh itu? Yang kedua, kesadaran apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa yang di era sekarang, era miskomunikasi, misinformasi dan lain sebagainya? Mungkin itu, Bung. 2 pertanyaan ya. Oke, Rocky yang kedua bisa juga dijawab nanti oleh Tio yang buat mahasiswa. Silakan, Rocky. Ini semua akhirnya mengutip Tan Malaka tuh. Kenapa enggak ngutip Nawacita? Satu waktu, mungkin 10 tahun lalu, saya nyebrang dari Kamboja ke Vietnam. Ikutin Sungai Mekong itu, masuk ke gorong-gorong Vietcong. Lalu saya cari cara supaya tiba di Vietnam Utara. Saya tiba di Mausoleum Ho Chi Minh. Masuk di situ, di sebelah kanan ada pondok kecil itu. Rupanya itu pondok tempat Ho Chi Minh minum kopi luwak sambil membaca di situ. Ada beberapa buku di situ. Lalu ada foto, saya lirik sedikit. Profilnya itu tiba-tiba kayaknya saya kenal orang itu. Ternyata itu saya dekat itu foto Tan Malaka yang lagi bertengkar dengan Antonio Gramsci, pemimpin Partai Komunis Italia, di forum internasional. Jadi Anda bayangkan nama yang Anda sebutkan tadi, itu tahun 20-an sudah bertengkar dengan pemimpin komunis Italia, bertengkar argumen tentang masa depan dunia itu. Sementara pemimpin kita hari ini tunduk pada Donald Trump. Ada kontras historiografi atau bahkan historicism di situ. Jadi yang Anda tanya sebetulnya bagi saya, kenapa Anda akhirnya pergi pada sumber-sumber awal Republik ini? Untuk mencari ide tentang Republik, tentang masa depan, tentang visi diplomasi itu. Jadi urgensi itu ada di kita. Kita ingin ada argumen di dalam pertengkaran politik. Tan Malaka mengajarkan kita cara berargumen dengan logic, dialektik, and materialism. Tapi kenapa itu nggak diajarkan di fakultas? Anda ingin cari tahu sesuatu, Anda buka artificial intelligence. Dan artificial intelligence akan menjawab dengan cara dungus karena pertanyaan Anda dungu. Kan Anda tidak berdebat dengan si AI, Anda cari informasi. Padahal Anda bisa berdebat dengan AI. Jadi komunitas akademis kita itu adalah penunggu informasi. Konsumen demokrasi, bukan produsen demokrasi. Demokrasi diproduksi melalui pertarungan pikiran, itu intinya. Dan Tan Malaka relevannya adalah tetap dicari sebagai sumber awal untuk menikmati keindahan pertengkaran. Tan Malaka menulis, walaupun kalau saya kasih kritik, judulnya itu kontradiktif. Madilog materialisme, dialektika, logika. Dialektika itu menghasilkan kontradiksi. Artinya pertentangkan untuk membatalkan. Logika justru menghilangkan kontradiksi. Tetapi buku itu dipakai hanya untuk menerangkan bahwa Indonesia ke depan itu memerlukan cara berpikir untuk menguji politik dengan prinsip-prinsip Marxisme. Dialektika, logics. Kita kosong dalam perdebatan apapun dari parlemen sampai dapur SPPG nggak ada pembicaraan tentang dialektika tuh. Padahal untuk menghasilkan nutrisi yang bagus mesti ada dialektika.
antara emak-emak dan punya supply, antara guru dan murid. Untuk paling tidak ada bicara tentang apa artinya nutrisi itu, apa artinya stunting itu. Kita konsumsi sesuatu tanpa kita sadar bahwa yang kita konsumsi sebetulnya tidak kita tahu apa isinya itu. Jadi produce argumen itu intinya. Dan kita ingin kembalikan politik argumentasi itu ke dalam kampus. Itu saya kira yang membuat kita percaya bahwa berterus terang akan menghasilkan kegelapan baru. Bukan terang baru. Supaya kita bisa hidupkan lagi lampu pikiran yang lebih terang. Demikian seterusnya. Oke, tepuk tangan lagi.